Pada tahun 1991, Dennis Huber raib tanpa jejak setelah menghadiri konser musik. Dennis masih 23 tahun, dengan segudang impian dan rencana masa depan, namun sayang semua harus terhenti. Kasus kali ini adalah permintaan dari salah satu sahabat Weekly, Sis Indra Francisca 3161. Semoga video ini bisa menjawab rasa penasarannya ya. Sebagai putri tunggal, Dennis punya hubungan yang dekat dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Itu salah satu alasan setelah lulus kuliah dari universitas di California, Dennis memutuskan tinggal bersama ayah dan ibunya. Dennis bekerja di resto The Old Spaghetti Factory sebagai waiters. Dia punya banyak teman dan baru saja jadian dengan pacarnya, Stephen Horrocks. Pada tanggal 2 Juni tahun 1991, Dennis dan kekasihnya Stephen berencana nonton konser Morrissey, penyanyi terkenal asal Inggris yang akan digelar di Great Western Forum, Inglewood, California. Tiket sudah di tangan, tapi mendadak Stephen tidak jadi ikut. Daripada tiketnya terbuang percuma, Dennis mengajak temannya Robert Calvert untuk menemaninya ke konser. Malam itu, Dennis menjemput Robert di rumahnya. Kemudian bersama-sama mereka menuju ke lokasi konser. Keduanya tiba 30 menit sebelum pintu arena konser dibuka. Sebelum dan sepanjang konser berlangsung, Dennis dan Robert minum miras berkaleng-kaleng. Setelah konser berakhir pada pukul 11:30 malam, mereka lanjut minum bersama beberapa orang teman di bar hingga tutup. Sekitar pukul 2:05 dini hari, Dennis menurunkan Robert di depan rumahnya, kemudian segera pamit pulang. Tetapi Dennis tidak pernah tiba di rumahnya. Pagi itu, ayah Dennis merasa curiga ketika mengetahui putrinya tidak pulang dan tidak berkabar, karena biasanya Dennis selalu mengabari. Tetapi orang tua Dennis mencoba untuk tetap berpikir positif dan berharap malam nanti Dennis sudah pulang. Ketika malam tiba dan Dennis belum juga pulang, ayah dan ibunya mulai gelisah. Mereka menghubungi teman-teman Dennis untuk menanyakan keberadaannya, termasuk Robert yang terakhir kali bersama Dennis. Tapi semuanya tidak tahu di mana Dennis berada. Hingga seorang teman Dennis bernama Tammy Brown mengajak Robert menyusuri jalur yang mungkin dilalui Dennis setelah mengantarkan Robert. Saat itulah mereka menemukan mobil sedan warna biru milik Dennis. Mobil itu ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan tol dekat pintu keluar menuju arah rumah orang tua Dennis. Bannya bocor. Mereka menduga Dennis menepikan mobilnya untuk minta bantuan. Sayang Dennis tidak ada di sana. Mereka hanya menemukan sepasang stoking di kursi bagian depan. Tidak ada identitas atau barang berharga milik Dennis yang tertinggal. Pihak kepolisian dihubungi dan mereka segera mengerahkan anjing pelacak untuk mencari keberadaan Dennis. Namun, jejaknya tidak tercium lagi sekitar 69 meter dari posisi di mana mobil Dennis berada. Tidak ditemukan petunjuk ataupun jejak kaki di sekitar area mobil. Hanya ada satu saksi mata, dia adalah seorang wanita pengantar koran yang rutin lewat di sana, mengaku melihat mobil Dennis dalam keadaan kosong pada pukul 2:30 dini hari. Proses pencarian dan penyelidikan atas menghilangnya Dennis Huber mengalami kebuntuan. Kasusnya dibahas di media secara luas, bahkan jadi salah satu topik acara kriminal populer di TV, America's Most Wanted. Sejak itu, pihak berwenang dan keluarga menerima banyak sekali petunjuk dari masyarakat, namun sayangnya tidak ada satupun dari petunjuk tersebut membantu penyelidikan polisi. Ayah dan ibu Dennis memutuskan untuk menjual rumah mereka di California dan pindah ke North Dakota, saking tidak kuat menahan kesedihan kehilangan putri mereka satu-satunya. Ketika keduanya mulai menerima kenyataan bahwa Dennis telah tiada dan kecil kemungkinan untuk ditemukan, sepercik harapan muncul secara tak terduga 3 tahun kemudian. Pasangan suami istri Jack dan Eileen Court menetap di Prescott Valley, Arizona sekitar 650 km dari tempat Dennis terakhir terlihat. Mereka berprofesi sebagai penjual cat bangunan. Suatu hari, keduanya berkenalan dengan John Joseph Famalaro, seorang kontraktor proyek pengecatan untuk menawarkan produk cat yang mereka jual.
Meski John sedikit aneh, tetapi pria itu ramah pada siapa saja. John berasal dari California dan baru 6 bulan pindah ke Arizona untuk memulai lembaran baru. Pria berkacamata itu tinggal di Dewey Humboldt, sebuah kota kecil di tengah padang pasir Arizona yang hanya dihuni ribuan orang saja. Ketika pasangan Cord datang ke kediaman John di Dewey, mereka melihat sebuah truk yang biasanya digunakan untuk pindahan, tingginya sekitar 7 meter, terparkir di jalan samping rumah John. Mereka merasa aneh karena proses pindahan John seharusnya sudah selesai 6 bulan yang lalu. Penampakan truk itu pun mencurigakan. Sebagian truk ditutupi kain terpal. Terdapat peralatan mengecat serta beberapa cipratan cat mengering tampak pada bannya dan sebagian badan truk. Eileen tidak bisa menghilangkan rasa curiganya melihat kehadiran truk tersebut. Ketika suaminya sibuk bertransaksi dengan John, diam-diam Eileen mencatat plat nomor truk itu. Beberapa hari kemudian, Eileen menceritakan keanehan di rumah John kepada salah satu pelanggan mereka yang kebetulan petugas polisi, sembari menyerahkan plat nomor truk yang dicatatnya. Setelah diperiksa, terungkaplah bahwa truk milik John itu ternyata adalah truk curian yang menghilang sekitar 6 bulan yang lalu di California bersamaan dengan kepindahan John ke kota Dewey. Pada tanggal 13 Juli tahun 94, polisi mendatangi kediaman John untuk meminta keterangannya terkait truk tersebut, tetapi John tidak di rumah. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk memeriksa truk yang terparkir di jalan samping rumahnya. Segera setelah melihat kabel hitam yang terhubung ke bagian belakang truk, petugas itu menarik kesimpulan, truk itu digunakan untuk produksi narkoboy. Satuan narkoboy dari kepolisian dihubungi untuk memastikan, namun keberadaan narkoboy tidak terbukti di sana. Karena truk tersebut adalah curian, polisi dengan mudah mendapatkan surat izin penggeledahan. Setelah pintu truk dibongkar secara paksa, perhatian mereka langsung tertuju pada sebuah freezer berukuran besar yang diletakkan di ujung bagian dalam truk, terhubung dengan kabel hitam yang dicurigai oleh petugas sebelumnya. Freezer tersebut ditutupi rapat dengan lapisan lakban yang tebal dan digembok. Para petugas secara hati-hati membuka lapisan lakban satu persatu, kemudian memotong gemboknya. Semua yang ada di sana penasaran apa isi freezer itu. Ketika pintunya dibuka, kabut putih menguap keluar, menutup pandangan ke dalam freezer. Seorang petugas memberanikan diri, meraba ke dalam freezer, dan tangannya menyentuh sesuatu yang mengerikan. Bentuknya seperti pundak manusia. Truk itu secara resmi dinyatakan sebagai TKP kasus pembunuhan. Penyidik kepolisian segera memenuhi lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka menemukan plastik sampah besar berisi jasad wanita yang telah membeku hingga mengkristal, sedangkan bagian bawah freezer penuh cairan beku berasal dari plastik tersebut. Truk dan freezer beserta isinya disita untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Diketahui jasad tersebut adalah Dennis Huber. John Joseph Famalaro sementara ditahan dengan tuduhan pencurian truk. Kediaman John digeledah, kondisinya dipenuhi sampah dan timbunan barang. Diduga John adalah seorang hoarder atau penimbun. Di antara timbunan barangnya, polisi menemukan potongan-potongan artikel dan kaset video berisi rekaman terkait kasus raibnya Dennis Huber. Mereka juga menemukan 2 kardus bertuliskan Christmas. Isinya plastik sampah yang membungkus kotak-kotak kecil berisi palu, sarung tangan medis, karpet, tas, kunci mobil milik Dennis, jaket serta sepatu yang terakhir kali dikenakan Dennis. Ada noda darah dan jamur pada semua barang tersebut. Dalam kardus lainnya ditemukan borgol dan kuncinya, serta segulung lakban yang diduga digunakan untuk menutupi wajah Dennis. Terdapat pula karpet dan kain terpal yang dipenuhi noda mengering. Berdasarkan nota pembelian freezer, diketahui John membeli freezer tersebut pada tanggal 10 Juni tahun 1991 atau seminggu setelah Dennis raib. Diketahui pula, John sempat menyewa sebuah gudang di wilayah Orange County yang dijadikannya kantor usaha jasa pengecatan miliknya. Pemilik gudang mengaku, John mendadak memutuskan sewa dan meninggalkan gudangnya dalam keadaan berantakan. Pihak forensik memeriksa isi gudang tersebut dan menemukan banyak bekas DNA pada lantai dan dinding gudang. Dengan begitu banyaknya bukti yang mengaitkan John dengan kasus raibnya Dennis Huber, maka tuduhan atas penahanannya ditingkatkan menjadi tuduhan pembunuhan.
Selama persidangan berlangsung, terungkap siapa sebenarnya John Joseph Famalaro yang misterius. John lahir pada tahun 50-an sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara. Dia dibesarkan dalam keluarga super religius dan sangat disiplin. Ibunya menerapkan aturan agama secara keras hingga John menderita masalah perilaku dan kejiwaan serta memiliki hasrat yang melenceng. Kekejian John kepada Dennis terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan forensik. Gadis malang itu didera habis-habisan sebelum akhirnya kehilangan nyawa dengan ekspresi ketakutan. Dia menerima 31 cedera benda tumpul dan diduga mengalami pelecehan sebelum tiada. John bertemu Dennis secara kebetulan pada dini hari tanggal 2 Juni tahun 91 saat Dennis mengalami bocor ban. Kebetulan gudang yang disewa John berdekatan dengan jalan tol. Diduga saat itu John mendekati Dennis dengan menyamar sebagai petugas. Pada tanggal 5 September tahun 97, John Joseph Famalaro dinyatakan bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat 1 dan dijatuhi hukuman mati. Di dalam truk John ditemukan sejumlah KTP milik beberapa wanita selain Dennis Huber. Pihak berwenang menduga korban John lebih dari 1 orang. Namun dugaan itu hingga kini belum terbukti. Orang tua Dennis mengucapkan terima kasih mereka kepada pasangan Jack dan Eileen Court yang telah berperan besar dalam menemukan putri mereka. Meski Dennis ditemukan telah tiada, namun keluarganya merasa lega karena akhirnya mendapatkan kepastian dan mereka bisa memakamkan Dennis dengan layak. Di dunia yang semakin menua ini kita perlu selalu mawas diri, bijaksana dalam mengambil keputusan, tidak mabuk saat berkendara dan tidak berkendara sendirian di tengah malam bila tidak diperlukan. Terkadang kekepoan atau rasa ingin tahu bisa membawa kebaikan bila dilakukan secara tepat. Berkat kekepoan Eileen Court pada truk milik John, raibnya Dennis Huber bisa terungkap. Bagaimana menurut kalian? Sekian dulu kasus hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya dan terima kasih.